Nenek capek sekali. Tolonglah Kela, jangan cepat-cepat jalannya. Nenek tidak bisa ikuti kamu. Maaf, Nek. Kela lupa kalau sedang jalan bersama orang tua. Kita juga tidak buru-buru, bukan? Jadi, bisa santai ngobrol sambil menikmati udara yang cerah dalam perjalanan pulang ke rumah. Nenek jadi berpikir bahwa dalam hidup ini kita harus berjalan dengan kecepatan yang Tuhan tentukan. Kadang Tuhan ingin kita cepat, kadang juga harus pelan-pelan. Tidak boleh semaunya sendiri. Barusan Kela baca bahwa Ibu Yesus pun harus menyesuaikan diri dengan kecepatan anaknya sesuai ayat keempat. Yuk anak-anak, kita menyesuaikan diri dengan kecepatan Tuhan yang sangat bijaksana. Perhatikan baik-baik. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama sebelum mendengarkan penjabaran kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, sungguh kami memerlukan pertolongan-Mu ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Karena iblis tidak akan tinggal diam dan iblis tidak akan pernah senang ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah Tuhan, kuasai kami, naungi kami. Dan firman yang kami dengarkan, itu biar tertanam dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh, menolong kami, untuk bertumbuh juga di dalam kebenaran akan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Demikian juga tolong kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus menolong kami. Apa yang akan kami tuturkan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika pesta perkawinan di Kana itu sedang berlangsung, ada hal terjadi yang tak terduga, yaitu pesta tersebut kehabisan anggur. Kehabisan anggur ini akan menjadi masalah besar bagi sang tuan rumah yang mempunyai pesta perkawinan. Masalah besar apa? Yaitu kalau sampai orang-orang itu tahu dan memang mereka tidak bisa lagi mendapatkan anggur di dalam pesta itu, maka sang tuan rumah, sang pemilik pesta ini akan menanggung rasa malu seumur hidupnya. Dan akan dipandang rendah, dipandang hina oleh masyarakat sekitarnya juga seumur hidupnya. Mungkin kalian bertanya, kenapa bisa kehabisan air anggur? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, zaman itu ketika seseorang mengundang orang lain atau keluarga lain untuk boleh hadir di dalam pesta, maka undangan itu tidak dicantumkan berapa orang yang boleh hadir di dalam pesta tersebut. Sehingga sangat sulit untuk menyediakan berapa banyak air anggur yang harus disediakan supaya tidak sampai kehabisan air anggur. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ada begitu banyak, khususnya di kota-kota besar. Ketika diadakan pesta pernikahan kah, atau pesta ulang tahun kah, atau pesta-pesta yang lainnya. Maka dalam undangan tersebut dicantumkan berapa orang yang boleh hadir. Ini dengan tujuan supaya setiap orang yang hadir dalam pesta tersebut tidak mengalami kekurangan makanan dan tidak mengalami kekurangan minuman atau kekurangan bentuk apa lainnya pun. Tapi dalam zaman Yesus Kristus beda. Tidak ada batasan. Itu sebabnya sangat wajar kalau dalam pesta tersebut kehabisan anggur. Dan yang berikutnya menurut para komentator atau para penafsir Alkitab mengatakan sangat besar kemungkinan orang yang mengadakan pesta pernikahan ini adalah orang yang miskin sehingga mereka tidak punya cukup uang untuk membeli anggur dalam jumlah yang banyak. Ketika Maria tahu bahwa kehabisan anggur, Maria menjadi resah. Maria menjadi panik. Kenapa? Karena mungkin saja Maria ini adalah sahabat dekat atau kerabat bahkan dengan sang mempelai atau sang tuan rumah. Maria tak ingin bahwa sang tuan rumah mengalami
atau menanggung malu seumur hidupnya, atau dipandang rendah, dipandang hina di dalam seumur hidupnya oleh masyarakat yang ada. Itu sebabnya Maria yang tahu pernah mendengarkan kata-kata dari malaikat Gabriel bahwa Yesus adalah anak Allah. Maria berharap satu-satunya hanya Yesus Kristus anak Allah itu yang mampu mengatasi persoalan kurangnya air anggur pada hari itu. Ini menunjukkan sebenarnya Maria kurang paham apa sih sebenarnya tugas anak Allah, yaitu Allah menjadi manusia. Sebenarnya tugas utama daripada Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, adalah untuk memulihkan kembali persekutuan manusia dengan Allah. Justru Maria meminta tolong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sesaat yang sedang dihadapi. Tapi bukan berarti Yesus tidak mau untuk menolong hal-hal yang seperti ini. Justru Yesus mau juga menolong hal-hal yang seperti ini. Kan di Alkitab pun dikatakan, Yesus pernah berkata, mintalah maka kau akan kuberi. Tapi tentunya harus yang sesuai dengan kehendak Allah atau kehendak Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Maria tahu Yesus ada hadir di tempat itu, Maria berharap dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Yesuslah yang mampu mengerjakan kekurangan air anggur ini untuk dicukupi. Maka Maria datang kepada Yesus dan berkata bahwa saat ini sedang kekurangan anggur. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, maka Yesus mengatakan, apakah yang engkau kehendaki daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi bisa juga jika diterjemahkan dengan terjemahan bebas, karena terjemahan Alkitab itu memang banyak. Bisa juga seperti ini. Apa urusan kehabisan air anggur dengan diriku, hai perempuan? Atau bisa juga, apakah yang harus aku kerjakan dengan kehabisan air anggur ini, hai perempuan? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mendengar perempuan, mungkin engkau beranggapan, wah, Tuhan Yesus kok nggak sopan banget sih sama ibunya? Kok dikatakan perempuan? Sebenarnya memang terjemahan yang benar itu pakai kata perempuan, bukan kata ibu. Karena apa? Karena dalam budaya zaman itu menyebut perempuan itu sudah sangat hormat. Sebutan yang hormat kepada seorang perempuan. Jadi jangan dibandingkan dengan konteks Indonesia. Kalau di Inggris saja contohnya, menyebut perempuan dengan kata lady, itu pun sebutan terhormat buat seorang perempuan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arti kata saatku belum tiba bukan berarti masih lama sekali, bukan. Tetapi Yesus memberitahukan pada Maria dan pada kita yang ada zaman ini bahwa apa yang Yesus kerjakan itu tidak bisa sekehendak dirinya, tapi harus sesuai dengan kehendak Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang juga Yesus katakan itu pun harus sesuai dengan apa yang Bapa inginkan dari diri Yesus untuk dikatakan. Karena Yesus pernah berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari apa yang Bapa kehendaki dariku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Maria mendengar teguran dari Yesus, apakah urusan habisnya air anggur ini dengan diriku, hai perempuan, saatku belum tiba? Maria tidak menjadi kecewa. Maria tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja. Tapi Maria yakin, Maria percaya bahwa hanya satu-satunya pengharapan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini hanya terletak pada Yesus Kristus, anak Allah itu.
Dan Maria yakin ketika saatnya nanti tiba, dan cara yang dikehendaki adalah cara dari Yesus, semua itu akan bisa terjadi. Itu sebabnya ketika Maria akan meninggalkan Yesus, yang di hadapannya juga ada para pelayan itu, maka Maria mengatakan kepada para pelayan itu, apa yang dia katakan, yaitu Yesus katakan, kerjakan. Wah, ini sangat luar biasa. Di dalam diri Maria sekarang ada satu perubahan cara berpikirnya, cara memandangnya. Bahwa apa yang diharapkan dalam permintaannya bukan dengan caranya Maria, bukan dengan kehendaknya Maria, tapi dengan caranya Yesus Kristus, dengan waktunya Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga kau dan aku. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan kita belajar memaksakan pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Tapi mari kita paksa diri kita, tunduk kepada Tuhan. Sehingga jawaban yang diberikan oleh Tuhan, apapun jawabannya, kita terima dengan penuh ucapan syukur. Karena setiap jawaban Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaanmu, bukan kemuliaanku. Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu bahwa pada hari ini kami boleh diajarkan oleh firman Tuhan. Apa yang kami minta kepada Tuhan bukan dengan cara memaksakan kehendak kami kepada Tuhan, tapi justru kami belajar memaksakan diri kami untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Setiap jawaban dari Tuhan, biarlah itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur atas seluruh jawaban doa yang Tuhan berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seumur hidup nenek yang sudah panjang ini ingin bersaksi tentang keajaiban pemeliharaan Tuhan. Kayla juga melihat ada saat-saat di mana papa sakit dan tidak punya uang untuk beli obat, seolah penderitaan tidak pernah lepas dari keluarga kita. Tadi kita baru dengarkan, jangan-jangan kita sama seperti Maria, yang ingin mendikte Tuhan untuk segera memberikan jalan keluar menurut caranya sendiri. Oh iya, seharusnya kita tenang, biar kehendak Tuhan yang terjadi ya, Nek. Ingat-ingat, tujuan dari semua pemberiannya adalah kemuliaan Kristus, bukan kehormatan manusia. Bagian kita adalah bekerja, taat melakukan perintahnya. Mari kita persiapkan untuk besok sampai pada Yohanes 2 ayat 6-10. Salam!